Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas pada step awal adalah band descriptor atau band score itu sendiri ya. Nah, band score itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang ada di dalam IELTS. Nah, yang ada di tampilan kali ini itu berfokus pada band score listening. Di sebelah kiri itu ada row score. Row score itu berarti ini bergantung soalnya. Soalnya itu kan sampai 40 soal. Jadi nanti benarnya berapa, dia yang akan menentukan nilainya. Nah, berapa nih kebutuhan target kita? Biasanya kalau untuk belajar atau scholarship itu biasanya minimal 6,5. Berarti dengan kata lain, dari 40 soal, soal yang benar harus minimal 26 sampai 29 baru nanti dapat nilai 6,5. Kalau nanti misalkan dari 40 soal kok benar 30 soal, otomatis sudah masuk ke band score 7. Nah, mulai dari 29 ini jedanya sedikit-sedikit. 30, 31 berarti hanya berjeda satu soal saja. Nanti bisa 32, otomatis naik 7,5. 32, 34 berjeda dua soal saja sudah masuk band score 8. Itu seterusnya. Makanya kadang kita itu harus bisa memprediksi skor ini karena apa? Karena kita bisa tahu target nilai kita berapa itu dari referensi mengerjakan soal. Jadi ketika kita mengerjakan soal listening, setelah itu kita tahu alasannya, itu berpotensi 95% benar. Jadi kita bisa prediksi, kalau kita tahu alasannya 35 soal saja, yang 5 soal hanya feeling, prediksi tebakan, kayaknya ini, kayaknya ini. Kalau tebakan itu 50-50 ya, kayak 50-50, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, tapi kalau kita punya referensinya, kita punya strateginya, kita punya teorinya, kita sudah mempelajari karakternya, kemungkinan kita tahu alasan-alasannya, jadi berkemungkinan besar 95% itu benar. Hanya 5% saja potensi salahnya. Nah, kebanyakan kan masih banyak yang feeling saja ya yang mengerjakannya. Jadi kayak ditebak gitu, kayaknya ini deh, kayaknya suaranya ini deh gitu. Nah, itu yang 50-50, nggak bisa ditingkatkan kalau kayak gitu. Jadi dari sini sudah tahu ya prediksinya, harus benar berapa. Di kategori dalam pertemuan kali ini kita akan berfokus pada section 1. Sebenarnya kan ada 4 section. Section 1 itu 10 soal, section 2 10 soal, section 3 10 soal, dan section 4 10 soal. Totalnya 40 soal. Dan hari ini kita akan berfokus pada section 1 dan section 2. Di sini kita akan mempelajari akademik maupun general. Jadi IELTS akademis maupun general untuk semua skill itu mirip ya, kecuali satu, yaitu writing saja. Writingnya saja yang beda. Jadi listeningnya juga sama ya, karakternya sama. Oke, di sini nanti kita akan bahas beberapa topik yang perlu kita tekankan. Jadi apa saja sebenarnya yang dibahas dalam section 1. Nah, di sini itu kita akan bahas. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada section 1. Biasanya kalau pertama kali mendengarkan, di sini itu ada narasi yang cukup lama. Di sini ada narasi yang pembicaraannya cukup lama. Nah, karena ini section 1, pasti ada peraturan, ada pengenalan, setelah itu ada karakter-karakter. Jadi dia narator itu akan menjelaskan di sini akan mengerjakan apa, mengerjakan apa. Nah, itu estimasinya itu hampir 2 menit ngomong itu. Jadi kita tinggalkan saja. Kita gunakan waktu 2 menit itu untuk mengerjakan pemahaman soal. Nah, di sini kan dibagi menjadi beberapa apa itu topik ya. Topik yang pertama itu ada room and cost. Yang kedua adalah before the event. Topik yang ketiga ada during the event. Yang terakhir adalah after the event. Jadi kemungkinan kita harus menguasai satu topik ide ini. Nah, satu topik ide ini ada bervariasi pertanyaan. Di sini kebetulan ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Jangan sampai membayangkan jawaban atau menerjemah
sambil mendengarkan audio inti tanpa memahami pertanyaannya. Karena sudah sering banyak terjadi, jika memahami ketika audio inti mulai itu agak ribet. Belum terdistrak vocabnya yang pengucapannya keliru, belum terdistrak dengan apa itu artinya yang kita nggak kita pahami, akhirnya nanti jadi bermasalah. Terus solusinya gimana? Ketika membahas narasi di sini, ya, naratornya kan ngomong selama 2 menit, kita harus bisa memahami beberapa pertanyaan sebaik mungkin. Contoh nih nomor 1, ini kan ngomong, kita langsung coba memahami pertanyaan nomor 1. Kira-kira pertanyaan nomor 1 ini maksudnya apa? Gitu. Kalau dari indikasi pertanyaan, kok di sini ada the bla 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 room, kursinya 100. Berarti kan indikasinya ruangan apa yang kursinya 100 kan gitu. Jadi kalau ruangan apa cenderung ke nama kan gitu. Berarti nomor 1 itu minta nama ruangan. Kan gini, ini cara memahami soal namanya. Jadi kita soalnya sudah paham, kita juga sudah memahami kira-kira dia minta apa. Betul. Oke, jangan di skip pemahaman yang belum benar-benar matang. Contohnya ya, kita belum benar memahami, terus habis itu seolah-olah memahamkan diri. Oh ya, tahu saya tahu gitu. Habis itu audio inti mulai, kita nggak paham. Nah kalau kita nggak paham pertanyaan, audio inti mulai, kita nggak akan pernah ketemu jawabannya. Akhirnya apa? Similar sound. Suara yang mendekati apa ya ditulis ya kayak gitu. Itu namanya tebakan-tebakan tanpa memahami konteks. Nomor 2, karena nomor 1 kita sudah memahami maksudnya, kita langsung masuk nomor 2. Cost of main hall of Saturday evening. Kira-kira Kak Zahra, ini minta apa nomor 2 ini? Terkait price ya. Iya, price untuk apa? Penyewaan main hall. Betul, penyewaan main hall. Tapi masih kurang, karena apa? Kalau cuman ngomongin harga untuk main hall, hati-hati. Karena di sini kan persewaan ruangan. Bisa jadi dia itu menyebutkan nama-nama lain atau hari-hari lain. Sedangkan di sini ada kata kunci kedua, yaitu apa? Khusus Saturday evening saja. Kalau kita hanya berfokus kepada harga saja, bisa jadi dia akan ngomongin hari Senin, Selasa, Rabu. Oh iya, kalau hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, jadi mereka kemungkinan akan beda. Jadi ada 2 kata kunci. Main hall sama Saturday evening. Harganya berapa? Kan gitu. Clear ya sampai sini ya. Ya, clear, Mister. Tapi yang paling perlu diwaspadai adalah jangan berharap tulisan ini nanti muncul di audio. Nggak akan pernah muncul. Kalaupun muncul atau suaranya terdengar mirip, itu malah benar-benar harus hati-hati karena 99% potensi salah. Jadi suara yang sama, yang kedengeran seolah-olah itu ada di sini, itu potensi salah. Gitu. Terus taunya bagaimana? Taunya adalah maksud, understanding, pemahaman. Jadi kalau kita memahami konteks ini sama seperti yang barusan Kak Zahra bahas, berarti nomor 2 itu minta harga main hall khusus Saturday evening. Sudah, itu pemahaman itu kita keep, kita jaga baik-baik. Setelah itu ketika audio inti mulai, kita dengarkan. Jadi maksudnya, jadi bukan kalimat ini yang akan keluar, tapi maksudnya yang dalam pembicaraan nanti itu apakah sudah ada gitu. Itu yang sangat-sangat perlu ditekankan ya. Nomor 3, bla 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 payment is required. Kira-kira minta apa dia? Kak Zahra. Tipe pembayarannya ya, sepertinya. Betul sekali. Tipe pembayarannya seperti apa? Selesai. Itu namanya pemahaman soal. Jadi kita harus memahami soal sebanyak mungkin selama narator itu masih membicarakan hal-hal yang nggak penting kayak gini.
aturannya lah, inilah harus nulis gimana kah. Itu kita skip saja, kita memahami soal secepat mungkin dan sebaik mungkin. Jadi ketika audio inti mulai, kita udah tahu nomor satu itu minta apa udah tahu. Gitu. Sedangkan nanti ketika nomor satu sudah dibahas, biasanya dia itu tidak langsung masuk ke nomor dua. Dia akan membahas hal-hal receh lainnya. Jadi dia nggak akan langsung jatuh ke nomor dua, enggak. Nah, kesempatan itu biasanya hampir 33 detik ada. Jadi kalau kita sudah menemukan jawaban untuk nomor satu misalkan, sudah ketemu, ya langsung saja fokus ke pemahaman nomor dua. Kita terjemah, kita pahami maksudnya dia minta apa. Kalau sudah, kembali lagi ke pemahaman audio. Kita lanjutkan mengikuti audionya sampai mana. Tuh, kalau masih banyak jedanya, masih banyak ngobrol yang nggak jelas, kita skip lagi menengok sekilas tentang soal selanjutnya. Jadi jangan sampai soal ini ngeplay terus kita sambil memahami ini, wah itu sangat-sangat berbahaya. Tuh, dan itu sering terjadi. Ya, jadi secepat itulah yang harus kita pahami dalam konteks memahami soal. Audio inti mulai, kita memahami soal-soal lain. Audio inti sudah masuk ke topik pembahasan, kita akan berfokus 90% untuk memahami maksudnya, bukan suara atau kata-katanya yang ada di dalam soal. No. Biasanya setelah topik-topik tertentu kayak gini, itu ada jedanya. Jadi kayak jeda nafas gitu ya. Okay, now let's talk something after the event, misalkan kayak gitu ya. Nah, after the event berarti di sini. Jadi jeda-jeda. Misalkan before the event, nah berarti kayak seolah-olah itu ada penekanan bahwa kita ini lagi ngobrolin sesuatu tapi udah pindah topik gitu. Baru deh nanti fokusnya di sini. Gitu. Terus seperti itu. Untuk penulisannya, jawabannya sebenarnya boleh-boleh saja ya menulis bebas, menulis kecil. Tapi kalau menulis kecil harus ada capital letternya. Maksudnya capital letter adalah huruf besar sesuai ketentuan. Contohnya nih nama orang, nama negara, nama kota kan wajib. Tapi ternyata ada alternatif yang lebih efisien untuk mengantisipasi aturan seperti itu. Cukup dengan ditulis capital letter semuanya saja. Jadi ditulis huruf besar saja semuanya boleh. Yang jadi permasalahan adalah spellingnya. Kadang kita mengetahui sesuatu kata tapi kita nggak yakin sama spellingnya. Apakah double letter atau enggak ya? Misalkan kayak getting ini T-nya satu atau dua ya. Tomorrow itu yang double R-nya apa O-nya ya misalkan ya kayak gitu. Nanti akan terjadi seperti itu. Terus biasanya adalah nomor. Akan ada spelling nomor juga. Jadi kayak menyebutkan nomor telepon. Itu biasanya terjadi juga. Jadi kita strateginya adalah menuliskan tanpa melihat. Jadi kalau ada spelling-spelling kayak gitu biasanya ciri-cirinya adalah menyebutkan nama kota atau nama sesuatu yang sebenarnya kita sendiri itu awam banget. Nah, contohnya kayak Edinburgh kayak gitu. Itu kan nama kota di mana itu nggak mungkin ada di Indonesia. Otomatis biasanya dieja. Nah, ketika dieja kita harus bisa ngikutin capital letternya itu sendiri. Ya, jadi permasalahannya seperti itu yang sering terjadi di section 1. Terus apa sisi ringan yang ada di section 1? Yang ada di section 1 itu sisi ringannya adalah topiknya masih umum atau general. Dia related to daily activities, ya kegiatan sehari-hari, aktivitas atau menyewa sebuah ruangan, menyewa sebuah gedung, menyewa hotel dan lain-lain. Itu akan terjadi di section 1 dan section 2. Kesempatan untuk memaksimalkan pemahaman di section 1 dan section 2. Gitu. Itu sekilas pembahasan tentang listening. Jadi nanti kita akan coba eksekusi beberapa soal. Setelah itu kita cek bagaimana pemahamannya agar lebih mantap saja ketika mengerjakan. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak Zahra sebelum kita latihan? Oh, berarti untuk perbedaan antara IELTS dan TOEFL ini
Kalau TOEFL tuh ini ya, apa multiple choices ya. Kalau misalkan IELTS ini apa short answer ya. Di sini nanti gabungan, Kak. Jadi Oh, di listening itu gabungan. Khusus section satu saja, ini itu kan limited answer ya. Jadi dia jawabannya ditulis dan terbatas. Nanti juga ada matchingnya, juga ada multiple choice-nya gitu. Otomatis lebih berat IELTS daripada TOEFL. oh Lebih gitu. berat IELTS dan dapat TOEFL. TOEFL itu lebih ringan, makanya kan sudah tidak digunakan pada tahun 2000-an, itu sudah tidak digunakan dalam kategori scholarship luar negeri, kan nggak sudah digunakan. Jadi standarnya sudah IELTS. Kalau TOEFL sekarang udah masuk ke TOEFL IBT. Oh TOEFL gitu. IBT itu mirip kayak IELTS gini. Ada writingnya, ada speakingnya gitu. Oke, baik-baik. Oke, jadi cenderung ke pemahaman ya. Kalau TOEFL kan cenderung ke structure ya, lebih ke Mm-mm. rumus. Ke rumus lah. Kalau kayak di sini, ini cenderung ke pemahaman. Nggak listening, nggak speaking, nggak reading. Itu maksud yang dibahas. Sejauh apa kita bisa memahami maksudnya. Kalau listening kan berarti maksud dari mendengar. Nah, Iya, kalau reading ya maksud dari sebuah tulisan. Itu. Kalau speaking ya maksud dari cara kita menjelaskan sesuatu. Apakah selancar itu kita akan menjelaskan sesuatu atau belepotan ya kayak gitu. Gitu ya Kak oke. Zara ya. Gitu. Ya, baik, Mister. Sudah ada gambarannya untuk listening section satu ya. Nah, Iya. listening section satu ini biasanya kita akan diberi waktu 33 detik untuk melihat pertanyaan. Jadi khusus section satu ini kita punya poin lebih karena apa? Dia itu bahas aturan aja hampir 2 menit. Habis itu setelah 2 menit dikasih 33 detik. 33 detik itu untuk apa? Sebenarnya kalau kita memahami aturannya, kita akan mencoba memahami pertanyaan sebanyak mungkin. Kita akan coba memahaminya sebaik mungkin dan secepat mungkin. Ya, kalau nggak ngerti ya kita nunggu, sama-sama nunggunya. Sampai audio inti dimulai. Setelah itu nanti ada contoh lagi dibaca. Setelah contohnya dikasih, ini khusus section satu ya, ada contohnya. Habis itu nanti baru langsung ke audio inti mulai. Ketika audio inti mulai, baru deh biasanya yang tidak tahu aturan-aturan dia baru menerjemahkan di sini. Iya kalau pas enak. Kalau nggak pas, misalkan di sini, will need a license. Pasti nanti yang dijawab adalah ketika ada kata-kata license. Dekatnya sini pasti apa gitu. Padahal itu jebakan. Sekali lagi, pemahaman. Hati-hati dengan jebakan tulisan yang ada di soal. 33 detik pertama nanti akan diberikan untuk memahami soal kloter pertama. Kita nggak akan pernah tahu kloter pertama itu bisa jadi 5 soal, 4 soal, 3 soal, 6 soal, 7 soal. Itu tidak bisa diprediksi. Yang penting adalah kloter pertama. Kloter kedua nanti dikasih waktu 33 detik lagi untuk melihat soal selanjutnya. Jadi dia kayak jeda sebentar gitu, 33 detik. Nah, selama ada jeda, gunakan untuk memahami soal selanjutnya sebaik mungkin dan secepat mungkin. Oke, makanya itu kita itu kalau latihan IELTS, teorinya itu sederhana, latihannya yang susah. Soalnya kita harus sering-sering latihan agar terbiasa mengerjakan kayak gini. Jadi kalau misalkan Kak Zahra ini mau tes ya setidaknya dimaksimalkan di latihannya. Yang penting kan tahu dulu, oh aturannya gini, karakternya gini, teorinya gini, baru sering-sering latihan. Tuh. Kalau sudah nanti yang terakhir pun juga dikasih waktu 30 detik lagi. 33 detik dikasih waktu setelah mengerjakan soal semuanya. Untuk apa? Untuk recheck, untuk mengecek kembali mana yang sekiranya kurang mantap jawabannya. Jangan sekali-kali menuliskan di kertas semuanya waktu official ya, ini yang saya maksud. Kertas, habis itu 30 detik terakhir baru disalin. Jangan. Itu pasti tidak akan mencukupi waktunya sehingga akan otomatis ke submit sendiri. Jadi ya memang harus dieksekusi secara langsung, nggak boleh ragu-ragu. Yang penting jangan sampai nggak diisi. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan untuk section satu. Kita akan coba mendengarkan latihan section satu.
Cambridge English, IELTS 11, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2016. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. The main hall seats 200, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is,
You said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. OK. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a licence if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Nah, berarti section 1 ini dibagi menjadi dua bagian. Yang section pertama atau bagian audio pertama itu nomor 1 sampai nomor 6. Setelah itu ada 33 detik lagi untuk diberi kesempatan memahami nomor 7 sampai 10, baru nanti mulai lagi. Sampai sini Kak Yara bisa ngikutin? Bisa, Mister. Oke, siap lanjut? Ya, siap. Oke. Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. OK. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yup, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Nah, di sini masih diberi waktu sekitar 33 detik untuk ngecek jawaban. Oke. Nah, seperti inilah gambaran listening section pertama.
Nanti section kedua juga mirip ya. Jadi dibagi menjadi 2 bagian ketika listening audio ini dimulai. Tapi cara menjawabnya beda. Sekarang kita akan berfokus pada satu dulu. Kira-kira Kak Zahra dari soal nomor 1 sampai 10 yang kosong berapa? Maaf, Mister, yang kosong masih banyak soalnya baru awal. Oke, nggak apa-apa. Kan namanya sambil memahami ya. Jadi kalau langsung semuanya kan belum tentu juga. Soalnya juga tergantung referensi pelatihan. Kalau misalkan sudah pernah latihan sebelumnya, pasti bisa ngikutin. Tapi kalau belum pernah, pasti agak berat dan butuh waktu pelan-pelan. Kira-kira section 1 yang bagian nomor 1 sampai nomor 6 itu yang sudah diisi berapa nomor? Baru 1 sampai 4, Mister. Oke, kenapa tidak bisa ngikutin nomor 5 sampai 6? Kelewat atau Karena, bagaimana? Atau karena tidak kaget memahami? kaget Oh, ininya apa breakdown sectionnya. breakdown sectionnya. Tahu-tahu berhenti gitu ya? Iya. Udah selesai ternyata nomor 5 6 udah dibahas. Oke. Oke, kita bahas nomor 1 dulu. So what's the answer for number 1? The calcium. How C you spell? C C H CH. Oke. C H A Mm-mm. L Mm-mm. C T O O. N. Oke. Sorry, Mister, T itu diganti C. O T diganti C. Iya, Gini. iya. Oke. Nah, jawabannya kurang tepat. Kita akan bahas jawabannya apa yang lebih tepat. Sebenarnya hampir mirip sih, hampir mirip ya. Let's see. Main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Belum The ini main masih contoh. hall seat. Hello? Oh, hello. That evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Nah, bantu saya untuk menjawab spelling ini. Caranya gini, Kak Zahra itu nggak usah lihat tulisannya, merem saja atau fokus ke suara saja, tapi tangannya menulis spellingnya. Gitu ya. Jadi tulisannya jangan dilihat. Jadi tangannya saja yang bergerak sesuai spelling, tapi pendengaran dan konsentrasinya fokus ke suaranya. Oke ya, sudah siap Kak Zahra? Ya, siap, Mister. Oke, coba ini spellingnya. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. Sudah ketemu? Masih belum dapat, Mister. Oh, belum dapat. Oke, Baru sekali tadi lagi. sampai C H A. Oke. Ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100. Sudah dapat? Iya, tadi ada I ya kalau nggak salah. Yes. CHARLTON. Oh, R. Oh, oke. Charlton. Gitu. Nomor 2. Sekarang nomor 2 jawabannya apa? Kak Zahra? Saturday evening itu 550. 550. Sorry, 150. 150. Ini ya? Iya. Hampir bener lagi. Let's see jebakannya di mana. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people.
So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. Di situ dia bukan terhenti secara langsung. Kalau terhenti secara langsung, £150. Nah, kayak gitu berarti terhenti. Jadi benar 150. Sedangkan di sini berdengung, £115. Nah, jadi kalau kita dengerin sekali lagi, dia itu berdengung. Evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. Kedengeran N-nya? Iya, kedengeran. Ya, berarti bukan 150 tapi 115. 115. Jadi trikinya itu di situ. Masalah spelling antara R atau I, ya kayak gitu kan mirip dia. Iya. Biasanya gitu. 150, 115 dia juga mirip kalau sekilas. Makanya kan kita benar-benar harus mengenal karakternya dan berhati-hati untuk potensi-potensinya. Itulah jadi jawabannya yang benar adalah 115. Oke, number 3. Jawabannya? Cash. Good. Cash. Bisa ya berarti ya, aman ya. Number 4. And also parking. Iya, parking. Nah, ini bisa. Oke, nomor 5, 6 belum ya? Iya, belum, Mister. Oke, ada lagi yang sudah kejawab? Eh langsung nomor 10, Mister. 78 Oh, nomor enggak? 10 saja. Oke, nomor Iya. 10 apa? Nomor 10 decoration. Correct. Decorations. Memang sih kalau masih awal biasanya tidak di play sekali ya. Jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk mencari kebenarannya. Nah, nanti Kak Zara ini saya akan kirim untuk section 1 ini di grup. Jadi bisa dikerjakan dulu, besok baru kita bahas lagi sisanya. Jadi besok kita akan membahas section 2. Atau mungkin bisa juga section 3 dan section 4 juga sekaligus. Sampai sini Kak Zara, ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini belum sih, Mister. Soalnya masih kayak apa? Tadi kan masih belum ada bayangan ya. Jadi sekarang baru kayak oh gitu dulu. Mungkin Oke. setelah dibaca-baca lagi nanti baru ada kepikiran gitu yang Oke. membingungkan. Betul. Jadi setidaknya jangan mempelajari section-section lain dulu biar nggak bingung. Jadi pelajari aja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kalau misalkan section 1 ya udah kita pelajari saja section 1 dulu gitu ya. Kalaupun nanti cari-cari soal di website atau apa, cari aja yang section 1. Karakternya pasti mirip dan sama, cuman topiknya saja yang dibahas beda-beda. Pasti nanti ada spelling, ada angka-angka, itu pasti ada di sini itu. Karakternya memang seperti itu. Tulisan-tulisan kayak gini yang ribet-ribet itu untuk melatih kemampuan kita dalam memahami karakter soal. Jadi clear ya untuk section 1 karakternya. clear. Oke. Mungkin seperti itu saja, kita bisa lanjut besok lagi untuk section 2-nya. Jadi nanti saya akan kirimkan materi section 1 ini untuk dijawab sekali lagi. Nanti kalau harus dijawab beberapa kali putaran pun juga nggak masalah. Ya kan? 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak masalah. Sampai suatu saat nanti you bisa punya target sekali putaran, tapi sudah bisa memaksimalkan hasil. Jadi meminimalisir kesalahan. Ya. Seperti target tadi ya, targetnya kan 30 soal kan. Misalkan harus benar kayak gitu. Nah, berarti latihannya sesering mungkin dengan beda-beda tapi kan sudah tahu karakternya. Semoga itu juga cukup membantu ya Kak Zara ya. Ya, siap, Mister. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan sore ini. Kita lanjut insya Allah besok lagi. So thank you for joining today. Have a good day and see you again for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mister. Welcome.